Anggun, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarat adalah Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13 Masehi. Orang Arab asal muasal Indonesia masuk ke agama Islam masuk ke Indonesia itu adalah orang Arab yang melabar, yang bermazhab Syafi'i, yang bermigrasi ke India, dan orang India inilah yang membawanya ke Indonesia. Dan berdasarkan bukti artefak, ada batu nisan yang mirip dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah versi Arab, itu adalah orang Arab yang memegang besar peranan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah bukti wafatnya Rasulullah SAW pada abad ke-632 Masehi, dan sekarang dipimpin oleh dipimpin oleh Khalifah. Yang ketiga adalah Persia. Versi Persia adalah versi di mana singgah di Gujarat pada abad ke-13. Bukti adalah kebudayaan Indonesia sama persis dengan kebudayaan Persia. Yang kedua adalah bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berbagai jalur. Ada salah satu mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Yang ketiga adalah nama kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nama kerajaan di Indonesia itu ada banyak, yang saya ketahui hanya 4, yaitu pertama Kerajaan Samudra Pasai yang didiri oleh Maulana Malik As-Soleh, yang didirikan sekaligus raja pertama Samudra Pasai, kerajaan terlama di Indonesia. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh, yang didirikan oleh Ali Mukhayat Shah. Dan ketiga adalah Kerajaan Islam Banjar, yang didirikan pertama kali di Kalimantan, didirikan oleh Raden. Yang keempat adalah Kerajaan nomor 4, nama-nama penyebar agama Islam di Indonesia atau disebut Wali Songo adalah ada 9, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, yang pertama Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, menghilangkan sistem kasta dan di masyarakat dengan mengenalkan agama Islam yang tidak mengenal sistem kasta. Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu mendirikan pesantren Ampel Denta, dan dengan untuk pusat perkembangan dan dakwah agama Islam. Sunan Giri menyebar agama Islam di luar Jawa, termasuk Sumatera, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Ternate, dan Haruku atau Kepulauan
Maluku menyebarkan agama Islam, menyuruh utusannya untuk menyebar. Sunan Kalijaga, Sunan Muria menyebarkan agama Islam ke para pedagang, ke nelayan dan rakyat jelata. Ande, silakan jawab pertanyaan pelajaran tarikh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah atau Arab, yang ketiga teori Persia. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat itu maksudnya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dari Gujarat menuju ke Selat Malaka. Di teori Gujarat itu maksudnya Islam pada abad ke-13. Dan teori ini dikuatkan dengan adanya makam Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh pada tahun 1297, yang memiliki di batu nisannya memiliki corak khas Gujarat. Yang kedua teori Mekah. Teori Mekah itu maksudnya Islam ke Indonesia dibawa oleh musafir-musafir yang memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan agama Islam. Di teori Mekah ini maksudnya Islam itu pada abad ke-7 Masehi dan diperkuatkan adanya sebuah perkampungan, itu perkampungan Arab di Samudra Utara. Dan ketiga yaitu teori Persia. Di teori Persia itu hampir sama dengan teori Gujarat, tapi bedanya teori Persia ini tidak melalui Gujarat tapi langsung ke Nusantara. Nah, di teori Persia itu masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagangan. Teori ini diperkuatkan karena adanya suatu 10 Muharram, dan 10 Muharram ini hampir sama dengan sebuah upacara yang bernama tabwid atau tabut. Dan saya juga menjelaskan maksudnya Islam ke Indonesia. Maksudnya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa jalur. Salah satu teori menjelaskan bahwa maksudnya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan. Dan saya juga akan menjelaskan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Saya ada 4 kerajaan. Yang pertama kerajaan Aceh Darussalam, yang kedua Samudra Pasai, yang ketiga Demak, yang keempat Cirebon. Di kerajaan itu mempunyai wali-wali songo. Yang pertama itu ada Sunan Ampel, yang kedua Sunan Gerisit, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Sunan Kalijagat, yang ke-8 Sunan Kudus, yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Dari 9 sunan itu ada satu sunan yang mendirikan sebuah pesantren, yaitu Sunan Ampel, yang bernama asli namanya yaitu Raden Rahmat, yaitu mendirikan sebuah pesantren yang bernama Ampel Denta. Dan selain mendirikan pesantren, dia juga menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Dan itulah pelajaran yang kami ketahui dari kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal, silakan jawab pertanyaan pelajaran tarikh Islam. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi saya ingin menjelaskan maksudnya Islam di Nusantara. Jadi maksudnya Islam di Nusantara itu ada 3 teori. Ada teori Gujarat, Persia, dan teori Makkah atau disebut Arab. Jadi menurut teori ini berbeda-beda pendapat. Nah, saya pertama akan menjelaskan teori Mekah atau disebut teori Arab. Jadi teori Arab atau teori Mekah ini dibawa menurut teori Mekah ini maksudnya Islam pada di Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh musafir Arab pergi ke Gujarat
dan bersinggah sebentar di sana, lalu melalui Selat Melaka langsung ke Pelabuhan Barus. Teori ini juga diperkuatkan dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, atau disebut Bandar Khalifah. Nah, itu teori Mekah. Dan kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, maksudnya Islam di Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi melalui perdagangan dilalui oleh pedagang Gujarat. Yang pada saat itu melalui Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuatkan dengan adanya makam Samudra Pasai Sultan Malik As-Saleh pada abad 1257 Masehi. Itulah teori Gujarat. Jadi ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini tidak ada bedanya dengan teori Gujarat. Jadi perbedaannya adalah salah satu, menurut teori Persia adalah masuknya Islam itu pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang Persia dan bukan dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini juga diperkuatkan dengan adanya peringatan 10 Muharram serupa dengan tradisi yang bernama tabwid atau tabut di daerah masing-masing seperti Sumatera Barat dan Jambi. Nah, menurut saya teori yang menurut saya benar adalah teori Arab. Jadi teori Arab itu langsung dari Arab melalui Gujarat, bersinggah sebentar, dan melalui Selat Malaka langsung ke Pelabuhan Barus. Jadi itulah teori. Jadi saya lanjut ke kerajaan di Pulau Jawa. Jadi kerajaan yang saya ketahui, kerajaan di Pulau Jawa adalah ada 4, yaitu Kerajaan Panjang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh dan Aceh. Jadi di salah satu Jawa ini ada juga disebut dengan Wali Songo. Kalau Songo artinya 9, jadi wali adalah 9 wali kalau disebut Wali Songo. Yang pertama itu adalah Sunan Bonang, dan kedua adalah Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Teteh, silakan jawab pertanyaan pelajaran Bagi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Maulana. Saya akan menjelaskan pelajaran tarikh Islam tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui 3 teori, yaitu teori Gujarat, Mekah atau Arab, dan Persia. Teori Gujarat adalah teori lebih memutuskan timbulnya kekuasaan politik Islam
yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Teori Mekah atau Arab berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 dan pembawanya berasal dari Arab. Teori Persia berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia atau yang disebut yang bernama Iran. Dari ketiga teori itu yang paling sesuai yaitu menurut saya teori Gujarat, karena memperhatikan timbulnya kekuasaan politik Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam ke Indonesia melalui perdagangan atau ekonomi seperti berjualan dan mengimpor dan ekspor barang, dan juga dari pernikahan, pendidikan seperti kita belajar, kebudayaan seperti kita bermain wayang. Dan ketiga, saya akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Sumatera berkerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Di Pulau Jawa berkerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Cirebon. Di Sulawesi atau Maluku berkerajaan Gorontalo, Bone, dan Tidore. Di Kalimantan berkerajaan Banjar, Kutai, dan Pontianak. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang nama-nama penyebaran di Indonesia, agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kudus, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Maria, yang ke-8 Sunan Kalijaga, yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deja, silakan jawab pertanyaan Tari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya akan menjelaskan tugas Tari Islam. Tugas Tari Islam tentangnya masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Saya tidak bisa menjelaskan. Sudah dulu. Ada 9 wali songong. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Giri, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Kudus, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang yang 8 Sunan Kudus, yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Cukup sekian, terima kasih. Nah, itulah dia gugur yang pertama. Ridho, silahkan jawab pertanyaan pelajaran Tari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu yang pertama teori Mekah, dibawa oleh musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Yang kedua, teori Gujarat, dibawa oleh pedagang Gujarat India
berlayar melewati Samudra Selat Malaka. Ketiga, teori nama-nama Wali Songo. Yang pertama Sunan Ampel, kedua Sunan Gresik, ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Muria, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Gunung Jati, Sunan